Masih di Reportika bareng gue Trias Ambari. Ngobrolin politik nggak cuma katanya, tapi ada datanya. Di bulan Juli ini jadi salah satu bulan paling riuh nih di media sosial. Dari data monitoring Reportika, nama Presiden Prabowo naik drastis, tembus 638.538 mentions, naik 44% dari bulan Juni. Tapi yang paling fantastis, engagement-nya melonjak sampai 75.621.135. Angka-angka ini bukan cuma statistik, tapi bukti nyata Presiden Prabowo jadi tokoh utama yang mendominasi percakapan di media digital. Terutama karena topik-topik sensitif, kayak aksi kabur aja dulu didanai koruptor, blunder PPATK, soal pemblokiran rekening dorman, penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, pengibaran bendera One Piece, sampai yang paling bikin heboh, abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristianto. Medan perangnya di X ada sekitar 366.223 mentions atau 57% dari total mentions yang ada. Sedangkan di YouTube ada 116.364 mentions, portal berita ada 76.285 mentions, TikTok 55.101 mentions, Facebook ada 13.795 mentions, Instagram ada 10.782 mentions. Nah, pertanyaannya, kenapa nih isu-isu ini bisa seramai itu? Dan gimana sih sentimennya? Sepintas karena isunya viral dan panas semua, pasti nebaknya sentimennya negatif semua dan besar banget. Tapi ternyata data Reportika nunjukin hal yang menarik. Sentimen netral mendominasi hampir 55% dan sentimen positif sebanyak 29,51%. Dan sentimen negatifnya ada 15,96%. Data lainnya secara umum emosi yang tergambar baik. Trust sebesar 31,32% dan joy sebesar 28,6%. Emosi positif lebih tinggi ini dibanding dengan emosi negatif. Seperti anticipation ada di 12,38%, sadness 4,64%, fear 7,24%, anger 5,62% dan disgust di 10,2%. Ini ngegambarin masih kuatnya kepercayaan dan dukungan publik ke pemerintahan Presiden Prabowo. Dan emosi negatifnya nunjukin publik tetap kritis dan terus mantau isu panas yang seliweran. Kalau dari analisis word cloud-nya, kata Prabowo dan Indonesia jadi yang paling besar. Jadi apa sih yang bikin tren berubah drastis? Data Reportika nunjukin lonjakan tertinggi dengan total hampir 80.000 mentions terjadi di tanggal 21 sampai 22 Juli 2025. Pemicunya itu dari pidato Presiden yang sebut aksi Indonesia gelap didanai koruptor, Kopdes Merah Putih, dan keracunan MBG di Kupang. Kemudian di tanggal 25 Juli sebanyak 33.561 mentions dengan isu pertukaran data WNI dengan Amerika Serikat dan pertemuan Presiden Prabowo dengan Forbes. Ini nunjukin ada momen di mana isu negatif lebih viral dan unggul dibanding narasi positif. Pertanyaannya, siapa di balik ini semua dan kenapa hal ini bisa terjadi? Data Reportika nunjukin kalau isu negatif jadi amunisi utama kritik. Dan dari mapping data, akun-akun berafiliasi anak abah berhasil memanfaatkan momen untuk menciptakan kesan bahwa pemerintah sedang tidak stabil. Dan berikut ini adalah sosiograf di platform X. Node-node merah di pusaran isu ini menggambarkan netizen anak abah. Ketika satu sisi media sosial dipenuhi drama politik, ada narasi yang juga berkembang. Isu positif kayak keberhasilan diplomasi dengan Uni Eropa yang nurunin tarif ekspor, undangan dari Forbes, serta program nyata seperti sekolah rakyat di Papua dan koperasi Desa Merah Putih. Dan isu-isu ini responnya positif banget di TikTok dan juga YouTube. Ini memperlihatkan karakter platform yang berbeda. X atau Twitter ini fokus banget di debat politik, dan platform lain suka cerita humanis dan juga solusi. Jadi kalau kita simpulkan, bulan Juli ini adalah momen pergeseran narasi.
Dan ini ngebuktiin kalau era digital, dinamika percakapan bisa bergeser dengan sangat cepat. Meskipun ada narasi yang kuat, narasi tandingan bisa muncul dan memicu gelombang percakapan yang berbeda. Apakah ini artinya komunikasi pemerintah ke publik perlu lebih sigap? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Bye!